Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wedar Agustin dari PBL RKS 607. Saya bersama dengan rekan saya Arthur Oktiandra Yulio akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dan penjelasan terkait kode pada lab 3 Playing with Peer Sensor. Alat-alat yang digunakan antara lain breadboard, resistor, buzzer, sensor peer, kabel jumper male to female, dan Node MCU. Pada langkah pertama ini digunakan kabel jumper berwarna putih, kuning, dan coklat serta Node MCU. Langkah pertama ialah menghubungkan kabel jumper kuning ke 3V3 pada Node MCU. Selanjutnya, untuk kabel putih dihubungkan kepada ground. Dan yang terakhir, kabel coklat dihubungkan di D4. Untuk langkah kedua, dibutuhkan 3 kabel jumper serta sensor peer. Selanjutnya, ketiga kabel tersebut dihubungkan kepada sensor peer. Selanjutnya, dibutuhkan breadboard dan sensor peer yang dimana kabelnya sudah terhubung pada sensor peer dihubungkan dengan breadboard. Yang pertama, kabel biru 3V3 pada sensor peer dihubungkan ke breadboard positif. Selanjutnya, kabel oranye ground ke negatif pada breadboard dan kabel biru diletakkan di titik ini. Langkah selanjutnya ialah breadboard, sensor peer, dan Node MCU dihubungkan. Caranya, kabel putih pada Node MCU dihubungkan ke negatif pada breadboard. Kabel kuning Node MCU ke positif, serta kabel coklat diletakkan di dekat kabel merah. Selanjutnya, jika sudah, maka saatnya untuk menghubungkan ke perangkat laptop. Pada pengetesan pertama ini dilakukan tes sesuai dengan kode yang telah kami buat, yaitu apabila sensor peer mendeteksi gerakan, maka akan ada output mendeteksi gerakan. Jika tidak, maka akan ada output tidak ada pergerakan. Seperti berikut. Ini adalah untuk kode sensor gerak, yaitu dari INT sensor. Ini adalah sebagai letak sensor berada pada pin 2, kemudian kita masuk ke sensor input, kemudian di sini sensor sebagai input, kemudian pada serial begin ini adalah untuk komunikasi serialnya, kemudian void loop long kondisi digital. Jadi ini di sini untuk membaca gerakan dari sensornya ya. Untuk membaca gerakan sensornya. Jika kondisi high, maka sensor akan mendeteksi sebagai aktif atau mendeteksi gerakan. Dan jika tidak ada high atau low, maka akan dibaca sebagai tidak ada pergerakan. Berikut contoh outputnya. Di sini buzzer kita taruh pada D1, kemudian sensor di input 2, kemudian sensor sebagai input, kemudian buzzer sebagai output, dan ini sebagai media komunikasi. Jika kondisi sensor itu dalam kondisi high atau mendeteksi gerakan, maka dia akan munculkan mendeteksi gerakan. Kemudian jika tidak ada pergerakan, maka buzzernya itu akan high. Kemudian buzzernya itu akan high selama 1000 milisecond. Kemudian buzzernya bakal mati. Berikut contoh outputnya. Untuk tes yang selanjutnya menggunakan buzzer. Buzzer dihubungkan dengan breadboard. Lalu ketika buzzer dapat mendeteksi gerakan, dia tidak akan berbunyi. Namun jika dia tidak mendeteksi gerakan, dia akan berbunyi. Seperti berikut.